publik Inggris berduka. Pemimpin terlama monarki Inggris Ratu Elizabeth II telah mangkat. Kabar duka ini pun menyita perhatian dunia. Ternyata, bukan cuma soal memangkatnya Ratu Elizabeth II saja yang menyita perhatian, melainkan juga soal diproklamirkannya Pangeran Charles sebagai penguasa monarki Inggris yang baru dengan gelar Raja Charles III. Rupanya, banyak juga yang tak rela Charles menjadi raja. Apalagi Camilla, istrinya, yang diproklamirkan sebagai Queen Consort atau permaisuri. Hal itu tentu bukan tanpa alasan. Jauh sebelum Charles diproklamirkan sebagai raja, tak sedikit publik Inggris yang ragu akan kepemimpinannya. Bahkan, berdasarkan hasil jejak pendapat dari 3 lembaga survei pada tahun 2010, disebutkan bahwa mayoritas rakyat Inggris lebih menginginkan Pangeran William yang menjadi raja, bukan Charles, yang saat itu berstatus sebagai pewaris takhta sang ratu. Seperti diberitakan RMOL, angket yang dibagikan oleh ICM, yang disiarkan pada surat kabar Inggris, News of the World, memperlihatkan bahwa 55% lebih menginginkan William melewati ayahnya sebagai pewaris takhta Inggris ketika Ratu Elizabeth II mangkat. Jajak pendapat yang diikuti oleh 2015 orang kala itu juga menemukan fakta bahwa 64% percaya bahwa Pangeran William dan Kate Middleton, istrinya, akan lebih baik bagi prospek jangka panjang dari monarki. Sementara terhadap Charles dan Camilla hanya mencapai 19%. Surat kabar ini juga memasang foto William dan Kate memakai mahkota dan duduk di singgasana. Secara terpisah, jajak pendapat YouGov pada Sunday Times memperlihatkan 44% orang berpendapat Charles mestinya memberi jalan kepada putranya untuk menjadi raja berikutnya. Adapun 37% lainnya berpendapat bahwa Charles tak perlu mengalah. 56% berpikir William akan menjadi raja yang lebih baik, dan hanya 15% untuk ayah William. Survei YouGov ini dilakukan terhadap 1967 responden. Satu lagi jajak pendapat OnePoll untuk surat kabar People menemukan fakta bahwa 49% dari 2000 responden ingin William dan Kate yang bertakhta. Sementara hanya 16% yang memilih Charles dan Camilla. Pada tahun 2019, sebuah sumber yang dekat dengan istana, Paul Burrell, mantan pelayan Putri Diana, menyebut Pangeran William lebih siap menerima tahta dibanding ayahnya, Pangeran Charles. William memiliki beban yang jauh lebih sedikit daripada ayahnya, kata pria berusia 60 tahun itu memberitahu Us Weekly, seperti dikutip tabloid Bintang. Dia memiliki sentuhan ibunya dan memiliki kemampuan untuk menjangkau, mendengarkan, dan memahami. Kemampuannya akan membawa monarki ke tingkat lain dan kembali ke panggung dunia dengan cara yang tepat dan bermakna, lanjut Burrell. Burrell percaya seisi negeri merasakan hal yang sama dengannya. Saya tidak berpikir bahwa bangsa ini memiliki keinginan besar untuk melihat Charles duduk di samping ratunya, Camilla. Saya berpikir bahwa bangsa ini akan cukup mahkota langsung diserahkan kepada putra pertamanya, William, jelas Burrell. Tanyakan saja kepada seisi negeri karena aku berpikir bahwa ada jumlah yang lebih besar yang lebih suka melihat Raja William VI dan Ratu Catherine naik tahta, kata Burrell, membuat perumpamaan tentang tidak populernya Charles kala itu. Mantan kepala pelayan tersebut juga yakin bahwa rakyat Inggris akan lebih milih raja muda yang bisa berhubungan dengan banyak kalangan dibanding Charles. Menurut Burrell, Pangeran Wales yang telah berusia lebih dari 70 tahun itu kemungkinan tidak akan terbuka dengan gagasan tersebut. Saya sangat meragukan apakah dia, maksudnya Charles, akan menyerahkan haknya untuk menjadi raja dengan mudah, ujar Burrell. Faktanya,
Bukan cuma publik Inggris saja yang meragukan kepemimpinan Charles, tapi juga publik manca, tak terkecuali Indonesia. Terlebih soal diproklamirkannya Camilla sebagai Queen Consort atau permaisuri. Banyak yang tak simpati atas gelar permaisuri yang disandang Camilla. Ini karena kehadiran Camilla di keluarga kerajaan Inggris disebut-sebut sebagai hasil perselingkuhan Pangeran Charles ketika masih menikah dengan Putri Diana. Rasa kurang simpati tersebut juga ditunjukkan oleh sebagian warganet Indonesia. Hal itu terlihat di sejumlah media sosial, salah satunya adalah Twitter, di mana nama Camilla menjadi trending topik dan telah dicuitkan sebanyak hampir 130.000 kali. Melalui cuitannya, tak sedikit warganet Indonesia yang menunjukkan ketidaksukaannya pada sosok Camilla. Sebagian bahkan jelas-jelas menyatakan tidak ikhlas jika Camilla menjadi permaisuri Inggris. Publik di Indonesia nampak masih terkesan dengan sosok Putri Diana yang dinilai lebih pantas menyandang gelar Ratu Inggris. Sumpah lebih pantas Princess Diana yang jadi Queen seandainya dia masih ada, gak sudi deh Camilla jadi Queen, cuit salah satu warganet, seperti dikutip Suara. Cuitan tersebut ternyata seperti membuka kotak Pandora. Ternyata banyak warganet lainnya yang juga tidak rela jika Camilla diproklamirkan menjadi permaisuri Inggris. Sama kak, gak terima aku tuh. Padahal aku bukan warga Inggris, sambung seorang warganet. Camilla itu cuma selir, ratu tetap Diana. Gelar istri Charles loh masih dipegang almarhum Diana. Kalau Charles menikahi Camilla secara kerajaan, Charles gak bisa jadi raja karena menyalahi aturan. Raja gak bisa nikahi janda, makanya sekarang Camilla cuma pasangan raja aja, timpal warganet lainnya. Saking tak ikhlasnya, ada juga warganet yang berharap tahta kerajaan Inggris langsung turun ke putra Pangeran Charles, yakni Pangeran William. Bisa langsung skip ke mereka aja gak sih, ismils banget gua lihat si Charles sama Camilla, kata warganet. Yang meninggal Ratu Elizabeth II, yang ramai dibahas tetap kasus Camilla sama Lady Diana, tulis netizen, sentil yang lain. Rest in peace the Queen, mengirimkan duka cita kepadanya. Tapi jujur agak gak ikhlas lihat Charles dan Camilla jadi raja dan ratu. Tapi gue bukan siapa-siapa, Hicksrot, timpal lainnya. Ia ini bisa digugatkan nantinya. Biar bisa langsung ke Prince William aja, gak bisa lihat Camilla jadi ratu, gak bisa. Masa dari Ratu Elizabeth II ke Camelia, jatuhnya jauh banget, tulis netizen lainnya. Nampaknya, kekesalan netizen bakal semakin meradang dengan kabar yang menyebutkan bahwa Camilla yang lantaran gelarnya sebagai Queen Consort, secara otomatis akan mewarisi benda paling berharga milik mendiang Ratu Elizabeth II, yaitu berlian Koh-i-Noor yang disematkan pada mahkota platinum yang dikenakan oleh Ratu Elizabeth II selama pemerintahannya sebagai Ratu Inggris. Seperti diberitakan Detik, dengan meninggalnya Ratu Elizabeth II, mahkota bertahtakan Koh-i-Noor itu diberikan kepada raja berikutnya, Pangeran Charles yang kini menjadi Raja Charles III. Namun, mengikuti sejarah Koh-i-Noor, berlian akan dipakai oleh ratu berikutnya, yang dalam hal ini adalah Camilla, sang permaisuri. Koh-i-Noor sering disebut sebagai berlian paling berharga di muka bumi, dan memiliki berat sekitar 105,6 karat. Berlian itu ditemukan di India pada abad ke-14, di Guntur, Andhra Pradesh pada masa pemerintahan dinasti Kaktiya. Berlian itu digunakan sebagai salah satu mata dewa di sebuah kuil Hindu di Warangal setelah Malik Kafur atau Jenderal Alauddin Khilji menjarahnya. Setelah diteruskan ke banyak penguasa Kekaisaran Mughal, Sikh Maharaja Ranjit Singh memilikinya di Lahore, tempat ia datang ke Punjab. Selanjutnya, berlian Koh-i-Noor diberikan kepada Ratu Victoria pada tahun 1849 setelah pencaplokan Punjab selama pemerintahan putra Maharaja Ranjit Singh, Dilip Singh.
Berbicara mengenai harga berlian Koh-i-Noor, seperti disebutkan Sindonews, mengutip perkataan selir dari Raja Nadir Shah, jika ada seseorang yang bisa melemparkan batu dari sudut mata angin yang berbeda, kemudian hasil lemparan mereka itu akan membentuk sebuah ruangan. Ruangan dari seluruh mata angin tersebut diisi oleh emas, berlian dan barang mewah lainnya, maka itulah harga yang pantas untuk berlian Koh-i-Noor. Diperkirakan, harga berlian yang disematkan pada mahkota ratu yang kini diwariskan kepada Camilla, itu mencapai 12 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 171 triliun rupiah. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.